concern kita itu hanya yang ini. Kenapa? Karena ini tidak merubah bentuk, perkalian dengan bilangan ini juga tidak merubah bentuk. Oke, jadi kita fokus di 1/1 kurangi 3Z. Kalau jawabannya Wani di sini, berarti berarti di sini kita cari, berarti dicari dulu U sama dengan berapa. Oke. Wani cari U-nya. Jadi pertama misalkan Z itu sebagai X tambah Y. Dan saya ke belakang dulu sebentar nah. Iya, Pak. Kita lanjut. Sampai di sini paham? Iya, Pak. Paham dah? Ya. Sampai di sini paham? Iya, Pak. Ya. Kalau ini itu apa namanya? Dia langsung apa ini? Ku tambah Sebenarnya masih ada itu, Pak, untuk cari U sama V-nya, tapi nggak ku foto, Pak, di situ dan tidak ku tulis. oh iya, Di kertas lain, Pak, ku tulis. oke. Jadi menjadi U sama V di U sama V kan ini ya. Kalau dari jawaban itu U-nya oke. Ya, sesuai U-nya. Jadi cara mencari U-nya ini. Jadi kita punya ini 1/1 kurang 3Z itu sama dengan U tambah IV. Nah, Z itu kan X tambah Y. Ini sama dengan U tambah I kali P. Jadi, seperti ini. Ya, sama dengan U tambah I kali P. Dari sini, kita kalikan dengan konjugatnya. Jadi, di atas jadi 1 kurang 3X tambah 3Y per di sini 1 kurangi 3X pangkat 2 ditambah 9 Y pangkat 2 itu sama dengan U tambah IV. Di sini kita dapat U-nya itu adalah 1 kurang 3X per 1 kurang 3X pangkat 2 tambah 9Y pangkat 2. Ya, kemudian
yang kedua ini V itu ini 3Y per 1 kurangi 3X pangkat 2 tambah ini 9Y pangkat 2. Ya, bisa, Dek? Oke, kemudian terus kalau kita diapem itu. Oke. Oh, itu sih Pak, saya dengan aku dicari dulu Pak, persamaan lingkarannya untuk tentukan nilai yang ABCD-nya itu kemarin Pak, baru kusubstitusi masuk ke persamaan garis ABCD-nya. Oh, berarti set ini kan memenuhi ini toh? Begini maksudnya. Set kurang apa di sini? 3. Kurang 3 Pak. Ya, ini berarti ini adalah begini maksudnya. Iya Pak, benar Pak. M kuadrat ya. Ya. Berarti kita rencananya mau berarti X-nya yang dikasih masuk ke sini, Dik. Seharusnya. Iya, seperti itu. Oke. Coba yang ini. Kita langsung dari yang garis. Karena apa tadi? Karena hasil pemetaannya itu kan garis. Jadi saya tulis karena hasil pemetaan adalah garis, maka di sini maka U dan P ini memenuhi U tambah A kali P itu sama dengan B. Begini persamaan garis toh, tidak ada kuadratnya. Jadi ini untuk bentuk persamaan garis. Coba. Setelah itu kita substitusi nilai U. 1. Jadi kalau yang caranya warni itu, kita mulai dari ini. Z kurang 3 sama dengan M. Mulainya dari sini. Nanti ke garisnya. Tapi di sini kita coba bagaimana kalau mulai dari garis, untuk nanti kita bandingkan dengan M. Gitu. Ini 1 kurang 3X per 1 kurang 3X pangkat 2 tambah 9-nya pangkat 2 ditambah A kali P. P tadi itu adalah 3Y per ini. Ini sama dengan B. Ya. Dari sini kita dapatkan 1 kurang 3X tambah ini A 3AY sama dengan B kali ini. Jadi sebenarnya ini kayak masing-masing dikali 1 kurang 3 pangkat 2 tambah 9Y pangkat 2. Gitu. 9Y pangkat 2. Seperti ini. Kemudian 1 kurang 3X ini tambah 3A kali Y itu sama dengan B kali dalam kurung 1 kurangi 6X. Ini kita uraikan. 1 kurang 6X tambah 9X kuadrat. Ini tambah 9Y kuadrat. Seperti itu. Ya, aman ya sejauh ini? Pak, mau Pak bertanya itu yang di bagian permisalannya Pak yang kita tulis. Iya. Tadi Pak yang permisalan garisnya itu iya Pak yang itu yang utambah
AV sama dengan B. Itu Iya, apa di U-nya kayak tidak dikasih juga kayak apa sih namanya Pak? AB-nya begitu juga Pak. Misalkan oh, si AV sama dengan B. oke. Ya, bagus pertanyaannya. Jadi, pertama, perbiasaannya itu kan begini. Begini maksud atau? Iya Pak. Heeh. Tapi di sini eh, tiga variabel itu susah Ki. Jadi nanti kita harus cari A, B, C. Jadi saya bagi dengan A. U tambah B kali V sama dengan di sini per A dengan C per A. Dengan catatan di sini A-nya tidak boleh 0. Ya, A-nya tidak boleh 0. Berarti saya hanya butuh memisalkan dua saja seperti ini. Daripada menulis seperti ini, mending saya memisalkan seperti ini saja karena memang bentuknya apa istilahnya? Ekivalen begitu. Oh iya Pak. Oke Pak. Oke. Okay. Kenapa kenapa bukan U tambah AV sama dengan B? Sorry, kenapa bukan sebaliknya? Yaitu AU tambah V sama dengan B. Sama Ji. Sama Ji nanti. Bisa kita nanti coba Ki, bagaimana kalau kita pakai pemisahan seperti ini tuh hasilnya sama. Hasilnya nanti sama. Jadi di sini saya pakai pemisalan yang ini saja. Oke? Ya, kita lanjut. Ini kita gabung semua, gabung dengan yang sejenis. Jadi saya pindahkan dulu ini. Mesin kurang 1 tambah 3X tambah 3 kurang kurang 3A kali Y itu sama dengan 0. Jadi 9B X kuadrat tambah 9B Y kuadrat ditambah B kurangi 6B kali X kurang 1 tambah 3X kurangi 3 Y sama dengan 0. Ya, tolong ditanggapi. Misalnya ada yang mungkin ada yang keliru ataupun ada yang salah hitung, silakan ditanggapi. Jadi di sini 9B X kuadrat tambah 9B Y kuadrat. Dan di sini ditambah. Kita kumpulkan yang ada X-nya. Ya, jadi ini kita menuju bentuk lingkaran. Kenapa menuju bentuk lingkaran? Karena kita ketahui bahwa karena X dan Y itu ada di lingkaran. Ada di lingkaran seperti itu. Ya. Kemudian X-nya adalah 3 kurangi 6B. Oke. 3 kurangi 6BX. Kemudian Y-nya. Kemudian Y-nya adalah ya. Kemudian Y-nya adalah min 3AY ditambah B min 1 sama dengan 0. Untuk bentuk lingkaran, supaya dia bentuk lingkaran, maka kita bagi semua dengan B. Bagi semua dengan 9B. Jadi sini 3 kurang 6B. Ini bagi 9B. X kurangi 3A. Dibagi dengan 9B. Tambah B kurang 1 di sini. Bagi dengan 9B sama dengan 0. Ya, apakah ada yang bisa disederhanakan? Nah, ini yang bisa disederhanakan. Ini 1 kurangi 2B per 3B X. Ini ada Y-nya tadi.
Ini A per 3B, Y tambah B kurang 1 per 9B sama dengan 0. Iya, berdasarkan asumsi kita, jadi Z itu katanya memenuhi ini, persamaan lingkaran ini. Artinya, di sini ini siapa dulu? Ini karena Z min 3, ini M, maka. Jadi tadi X kurangi 3 pangkat 2 ditambah Y kurangi 0 pangkat 2 itu sama dengan M pangkat 2. Jadi sini X kuadrat kurangi 6X tambah 6 tambah Y kuadrat sama dengan M pangkat 2. Atau X kuadrat tambah Y kuadrat kurangi 6X tambah 9 kurangi M pangkat 2. Jadi kita punya bentuk ini. Dan ini. Jadi kita punya dua bentuk ini yang seharusnya ini adalah apa namanya? Ekivalen. Berarti kita coba lihat ke yang mana ada M-nya. Yang mana ada M-nya. Yaitu yang ini. Atau yang konstanta. Jadi kita tinjau sini, tinjau bagian konstanta. Jadi untuk ini saya misalkan sebagai persamaan 1, ini saya misalkan sebagai persamaan 2. Kalau enggak, ini hanya untuk memudahkan Ki. Jadi kalau di persamaan 1 itu konstantanya adalah B kurang 1 per 9B. Di persamaan 2 itu 9 kurangi M pangkat 2. Karena ini ekuivalen berarti dia harusnya sama. Berarti B kurang 1 per 9B itu sama dengan ini adalah 9 kurangi M pangkat 2. Atau M pangkat 2 adalah 9 kurangi B kurang 1 per 9B. Atau ini adalah 9 kurangi 1/9 tambah 1/9B. Bisa ya? Sini. Ini nilai M pangkat 2. Tetapi di sini ternyata kita masih harus mencari nilai dari B. Nilai dari B. Ini dia. Ada B nebeng di situ. Jadi kita harus cari juga nilai B. Jadi kita perhatikan nih. Kita coba perhatikan. Kalau kita ambil yang ini, nah itu ada A-nya. Justru A-nya yang muncul nanti. Jadi kita jangan ambil yang Y. Coba kita ambil yang X. Kalau yang X yang ini, ternyata X juga yang ini. Ya, jadi kita tinjau. Ya, jadi di sini lanjut ke bawah. Tinjau koefisien X. Yaitu, nah ini langsung karena tadi paham tak? Jadi kita langsung saja 1 kurangi 2B per 3B itu adalah min 6. Oke. Sebelum lanjut, ada yang mau ditanyakan? Sorry. Sebelum lanjut, dari Wani, Putri atau Mujahid ada yang mau ditanyakan dulu? Atau ada yang kurang jelas? Aman cepat. Aman. Oke. Dari sini
Ini mudah. Jadi kita istilahnya naksima itu kali silang. Yang 18B. Kemudian 1 kurangi 2. Ini kalau kita selesaikan ini, 1 kurangi 2B itu ada min 2B tambah 18B itu adalah min 1. Jadi B-nya ini nanti adalah min 1/16. Oke? Bisa? Bisa ya? Nah, dari sini yang pangkat 2 itu adalah 9 kurangi 1/9 tambah tadi 1/9B. Ini 9 kurangi 1/9 tambah 1/9 kali 1/9 kali min 1/16. Jadi di sini kita coba sederhanakan dulu. Ini adalah 16/9 toh? Ya. Jadi di sini kalau kita samakan penyebutnya, ya seperti itu. Dan ini hasilnya yang di atas itu adalah 64. Ya, jadi karena M pangkat 2 sama dengan 64/9, maka M sama dengan 8/3. Jadi jawabannya itu 8/3. Ya, nilai sebenarnya di sini, nilai M yang lain itu adalah min 8/3. Kenapa ada yang bisa tanggapi? Kenapa kita pilih yang positif? Kenapa kira-kira kita pilih yang positif? Jarak, Pak. Iya. Kita bilang positif karena M itu adalah kalau di sini ya ini tadi. Ini adalah jari-jari. Ya, jari-jari. Kalau kini kita untuk sekarang jari-jarinya tuh positif. Jadi makanya kita pilih yang positif. Ya, silahkan dicermati dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Iya. Ada yang mau ditanyakan? Aman? Iya. Jadi tadi kalau caranya Weni itu kita mulainya dari, jadi kalau Weni kita cari X-nya sama dengan, itu. Jadi kita cari X-nya itu sama dengan berapa apa namanya? Ya, jadi seperti ini. Kalau ini kita cari sini X-nya sama dengan berapa U. Nanti disubstitusi ke apa namanya? Substitusi ke Z ini. Ini itu, dan itu sebenarnya ya agak sulit Ki. Agak sulit karena kita nanti coba ini Z-nya tadi diganti dengan ada U dan ada V. Jadi nanti kita
dapat bentuk U dan V. Kalau yang cara kita dapat bentuk X dan Y. Nanti kalau pakai ini dalam bentuk U dan V, dan kita paksa dia supaya menjadi garis. Seperti itu. Iya, ada mau ditanyakan? Apakah ada mau ditanyakan? Aman? Ya boleh dicoba juga nanti tuh. Jadi kita dapatkan bahwa X-nya nanti sama dengan berapa V, berapa U dan V, Y-nya juga berapa U dan V, nanti disubstitusi. Jadi bisa dilihat dipaksa dia menjadi garis. Kalau tidak ada mau ditanyakan, coba ini. Ini on MIPA tahun mirip, soalnya sangat mirip tahun iya, tahun 2020. Kalau tahun 2020 itu ya saya modifikasi. Jadi ada yang namanya himpunan A. Himpunan A ini adalah cakram. Jadi seperti ini. S kurangi sepertiga R. Ini dipetakan oleh Z sama dengan Z per Z tambah 1. Ini menjadi himpunan yang lain. Itu B sama dengan kurang dari 1/2. Pertanyaannya adalah tentukan nilai R. Samanya. Caranya mirip sama dengan yang tadi, tapi di situ kita pakai tanda kurang dari. Kalau yang tadi kan sama dengan. Nah, ini kurang dari. Ya, silakan dikerjakan. Mungkin cukup 10 menit. Oke ya. Jadi kita kembali lagi pukul 9.52. Silakan dikerjakan.
Ya, kita lanjut materi tentang fungsi kompleks. Jadi nanti itu kita akan pelajari, ini sebenarnya lompat di materinya tapi tidak apa-apa. Kita akan coba melihat E pangkat X di bilangan tadi, ini kan jelas nilainya apa. Kayak sin X, ada juga nilainya. Ada juga log X, ada juga ln X, dan kadang juga tulis seperti ini, 2 pangkat X, ada juga X pangkat X, E pangkat X, apa lagi, X pangkat sin X, ini pangkat cos X lagi. Nah, kalau di kalkulus itu yang ini seharusnya sudah dipelajari. Nah, bagaimana sekarang kalau X-nya ini kita ganti dengan bilangan kompleks? Ya, biasanya itu kalau fungsi kompleks, kalau fungsi real biasanya kita sebutnya X. Tapi kalau di fungsi kompleks itu biasanya kita tulis sebagai fz. Contohnya fz sama dengan xz kuadrat ditambah 1. Contohnya lagi, fz sama dengan akar z tambah 1. Dan juga fz sama dengan, nanti itu kita definisikan bagaimana sin z. Oke? Ya. Oke. Kita coba definisikan. Jadi, fungsi kompleks itu biasanya ditulis begini. F, C ke C. Jadi domainnya itu adalah bilangan kompleks dan kodomain. Ini adalah domain. Yang ini adalah kodomain. Ini disebut fungsi kompleks. Ya, kalau saya tulis seperti ini, apakah ini tetap fungsi kompleks? Apakah ini tetap fungsi kompleks? Ada yang bisa jawab? Ya? Iya, Pak. Ya, betul. Ini tetap fungsi kompleks. Kenapa? Karena ini kan bilangan kompleks juga. Ini juga bilangan kompleks, ya, seperti itu. Ya, fungsi kompleks. Jadi misal Z, jadi Z sama dengan I tambah Y. Jadi ini di domain. Tadi kalau kita tulis FZ, itu adalah F. Nah, sini X tambah IY. Ingat kembali bahwa F-nya itu atau domain ataupun range-nya juga bilangan kompleks. Jadi sebenarnya Fx tambah Y itu juga bilangan kompleks. Dan jadi misalnya seperti ini U. Jadi di sini ada bagian realnya ditambah dikali bagian apa namanya, bagian imajinernya. Dan bagian real itu adalah U. Dan U itu bergantung pada X dan pada Z. Ya, jadi U-nya bergantung pada Z, V-nya juga bergantung pada Z. Nah, ini fungsi real. Ya, kenapa fungsi real? Karena bilangan kompleks kan terbagi apa, bisa dipecah atau didekomposisi menjadi jumlahan dua bilangan. Bilangan pertama itu namanya bagian real, berarti di sini haruslah bilangan real. Kemudian bagian kedua itu adalah bagian imajiner yang ada i-nya. Dan itu juga bilangan real. Makanya di sini juga bilangan real. Jadi dua-duanya ini adalah fungsi real. Ya. Kalau kita tulisnya fz, maka yang cocok adalah ini. Fz sama dengan uz tambah i kali
tapi PZ. Kalau kita tulisnya Fx tambah Y, maka yang cocok di sini adalah U X, Y ditambah I Px, Y. Jadi ada dua bentuknya. UZ tambah I kali PZ. Itu juga begini. UX, Y tambah I kali Px, Y. Jadi bisa seperti itu. Contoh. Jadi misalnya contohnya Fz itu sama dengan 2Z. Jadi bisa kita tulis Fz, sorry. Maksudnya kita ganti dengan X tambah Y. Fx Y ini 2, berarti ini diganti juga dengan X tambah Y. Ini adalah 2X tambah I kali 2Y. Ini adalah UX, Y. Ini adalah PX, Y. Ya, ada mau ditanyakan jauh ini? Aman ya? Iya. Kita coba definisikan untuk fungsi-fungsi. Istilahnya itu fungsi elementer. Ya. Jadi, fungsi elementer yang pertama adalah Fz sama dengan E pangkat Z. Yang pertama itu Fz sama dengan E pangkat Z. Jadi kalau kita tulis, kita coba melihat seperti apa. Jadi E pangkat Z-nya diganti dengan IY. Nah, ini bisa dipecah menjadi seperti ini. Dengan pangkat X. Semoga masih ingat. Di sini cos Y ditambah I sin Y. Berdasarkan hukum de Moivre. Jadi definisi untuk fungsi elementer pertama yaitu fungsi eksponensial bahwa fx tambah y itu adalah e pangkat x pangkat z itu adalah seperti ini. Ya. Contoh misalnya f2i 2i itu adalah e pangkat 2i. Jadi ini karena x ini adalah 0, berarti e pangkat 0 tambah 2i. Jadi ini e pangkat 0 cos 2 tambah i kali sin 2. Cos 2 tambah i sin 2. Seperti itu. Ya, paham ya untuk fungsi fz, e pangkat z. Selanjutnya kita masuk untuk fungsi trigonometri. Di trigonometri. Ya, sebelum mendefinisikan, misalnya definisi z, z ini berapa? Kita coba lihat terlebih dahulu ini. Jadi e pangkat y dikurangi i per 2i. Coba lihat dulu ini. Ini nilainya adalah
berdasarkan hukum de Moivre, ini nilainya adalah cos Y tambah I kali sin Y kurangi cos Y ini tambah ada minusnya tambah I kali sin minus Y. Ini dibagi dengan 2I. Nah, ada yang bisa dicoret. Ini dan ini bisa dicoret. Jadi tersisa 2I I sin Y kurangi I kali sin Y per 2I. Iya. Kurangi I. Sin minus itu nilainya adalah minus sin Y per 2I. Ini adalah I sin Y ditambah I sin Y per 2I. Ini nilainya adalah sin Y. Jadi sebenarnya sin Y itu bisa ditulis dalam bentuk bilangan kompleks, yaitu sin Y sama dengan E pangkat I Y kurang E pangkat minus I Y per 2I. Dari sini itu kita tuliskan sin Z itu adalah E pangkat I Z kurangi E pangkat minus I Z per 2I. Jadi kalau ditanya Ki, apakah sin bilangan kompleks itu ada? Ada. Dan didefinisikan seperti itu. Ya, ada mau ditanyakan? Ada mau ditanyakan? Aman? Aman ya? Iya. Hal yang sama juga bisa kita definisikan untuk cos, yaitu jenis cos Z sama dengan E pangkat IZ ditambah E pangkat minus IZ per 2. Jadi di sini kita punya beberapa definisi, yaitu sin Z ini E pangkat IZ kurang E pangkat minus IZ per 2I. Kemudian cos Z adalah E pangkat I Z, bedanya dia ditambah per 2. Kalau tangan kira-kira apa? Bagaimana definisikan tangan? Bagaimana kira-kira definisikan tangannya? Yang sin Z per cos Z. Iya. Jadi kita definisikan sin Z per cos Z. Bisa ya? Ya. Kita ada latihan sedikit. Coba tentukan sin 1 tambah I berapa? Dan sin cos 1 kurang I berapa? Ya, 5 menit cukuplah. Silakan.
Sambil saya cari soal yang tentangnya. Ya, sudah bisa? Ada yang bisa sih nomor pertama. Ini berapa nilainya ini?
Kita dapat yang untuk sininya, Pak. Nah, Pangkat min 1 tambah I dikurang pangkat 1 kurang I dibagi dengan 2I. ya, itu seharusnya dinyatakan dalam bentuk. Nah, ini bagian imajinernya apa, bagian realnya apa, bagian imajinernya apa. Jadi harus diurai. Contohnya, sin 1 tambah I, kalau kita substitusi, begini tuh, 1 tambah I, per 2 I. Begini ya, ini, tuh, ini kurangi 1 kurang I. Di sini adalah jadi pangkat min 1 tambah 1 per 2I. Jadi kita setelah ini ini sama dengan jadi pangkat min 1 kali pangkat I kali begini. Dan ini pangkat min 1 cos. Jadi kita ubah cos 1. Ya, seperti ini. Jadi, coba I. Seperti itu. Kemudian, jadi, kemudian kita kali masuk saja. Per sin 1 kurangi ini cos 1. Ya, ini kemudian kurangi I sin 1. Ini masih dikali dan bagaimana caranya supaya hilang I-nya itu yang di bawah? Sebelum kita hilangkan I-nya, kita kumpulkan dulu yang di atas yang sama-sama ada I-nya. Itu. Kalau kita kumpulkan, ini super tambah, artinya kurang ya. Kurangi, ini adalah ini ada cos 1. Kemudian ditambah I, kayak dalam kurung, ini super di sini tambah. Karena di sini minus, ketemu minus, berarti ditambah dan di sini sin 1 per 2I. Kira-kira ada yang punya ide bagaimana caranya supaya hilang itu 2I yang dibawa dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Kira-kira dikali berapa di sini supaya hilang I-nya? Kira-kira dikali berapa? Dikali dengan dikali berapa? Ya, dikali berapa itu supaya hilang per 2I-nya? Ya, kecuali dikali 0 ya, tidak boleh dikali 0. Dikali berapa di sini? Dikali? Iya. I per I, Pak. Ya, kita kali dengan I per I. Hilang nih. Oke. Setelah mengalihkan dengan I.
dikalikan minus 1 toh. Dua I, ini min 2. Jadi nilainya seharusnya tidak ada I-nya. Jadi nilainya adalah per 2 per E tambah E sin 1 ditambah kurang per 2 per E kurang E cos 1. Ini ada di sini. Jadi nilai dari sin apa tadi? Sin 1 tambah sin 1 tambah I ya. Sin 1 tambah I sama dengan ini. Ada mau ditanyakan? Aman? Ya. Ini nih prosedural. Kemudian selanjutnya ini ada soal masih fresh MIPA 2022. Soalnya adalah jika Z itu adalah sin I per 4 tambah I, maka tanyanya akar 2 kali dalam kurung real dari Z tambah imajiner dari Z adalah sama dengan ya. Silahkan dicari yang tadi ini, bicaranya mirip seperti ini. Dan terakhir nanti dapatkan real Z-nya dan imajiner Z. Oke. Terus ini bisa kita tambah 7 menit. Silahkan.
Ada yang bisa? Beberapa menit. Risetnya berapa? Sudah dapat? Nah, silakan disampaikan. Ya, risetnya berapa? Yang dapat? Yang dapat risetnya berapa? Ya, coba kita cari sama-sama. Jadi, ini kita mau cari ini. Nah, berdasarkan definisi tadi, itu kita tidak tulis seperti ini. Pangkat I per 4 ditambah I kurangi pangkat minus I per 4 ditambah I. Berdasarkan definisi itu, ya. Jadi I per 4 dikurang 1. Kenapa kurang 1? Karena I kali itu kan min 1. Dan di sini kita kurangi pangkat minus I per 4. I kali I itu kan minus 1. Oke. Dan ada minus di depannya. Berarti dia harusnya adalah positif. Jadi kita tambah 1. Ya. Putri atau Mujahid? Mujahid sejauh ini aman? Putri atau Mujahid aman? Iya. Weni aman, Weni? Aman ya? Aman? Ya, Pak. Iya. Jadi ini kita pangkat min 1 dikali pangkat I per 4. Jadi di sini saya pisah dengan yang ada I-nya dengan yang tidak ada I-nya. Ini ada I-nya. Untuk I per 4. Oke. Nah, ini pangkat min 1 diubah menjadi cos I per I per 4 I per 4 tambah I kali I per 4 kurangi kali cos I per 4 dikali sin minus I per 4. Nah, ini tambah I di sini
Kita gabung yang ada cos pi per 4-nya. Jadi pangkat min 1 kurangi E. Nah, ini cos pi per 4. Kemudian yang I. Jadi yang I itu E pangkat min 1. Coba lihat, ini ada minus. Ini juga minus, berarti positif. Berarti sini tambah E. Ada E-nya. Oke. Ini sin pi per 4. Ini sama dengan, ya, kita ganti pi per cos pi per 4 dan sin pi per 4 dengan per 2 akar 2. Atau kita ambil akar 2. Per akar 2. Kan sama. I per akar 2. Ini jadi min per 2i. Ya, sorry. Kita di sini tapi di atas. Dan seper akar 2-nya kita keluarkan. Jadi yang di dalam itu kita E pangkat min 1 kurang I. Dikali E pangkat min 1 tambah E. Ya. Kemudian ini min seper 2 akar 2. Jadi masuk ke dalam. Kurangi I kali I itu adalah minus 1. Itu minus 1. I pangkat min 1 tambah I. Ya, dari sini real dari Z. Jadi real dari Z itu adalah ini sepernya ada seper 2 akar 2. Kita lihat yang tidak ada I-nya. Kali minus. Ingat ada minusnya. Dengan E pangkat minus 1 tambah E per 2 akar 2. Dan kita cari imajinernya. Yang ada I-nya. E pangkat minus 1 kurang E. Jadi ini adalah min E pangkat minus 1. Ini kurang E per 2 akar 2. Kemudian ini karena yang diminta adalah akar 2. Ini real Z tambah imaginer Z. Maka ini akar 2. Coba lihat. Jadi ini dijumlahkan. Karena penyebutnya sama. Bisa langsung dijumlahkan. Ini. Nah, kita coret ini. Bisa. Ada yang bisa dicoret lagi. Ini. Ya, ada yang bisa dicoret. Tidak ada. Jadi kita sisa E kurangi minus E per 2. Jawabannya itu adalah I. Jadi jawaban dari ini itu adalah ini. Adalah I. Ya, semoga bisa dipahami. Nanti coba dikerjakan ulang secara mandiri. Kerja dulu baru lihat pembahasannya seperti apa kalau memang stuck. Kalau tidak stuck, lanjut sampainya dapat jawabannya. Ya, ada yang mau ditanyakan? Ini prosedural. Dan meskipun prosedural, tapi kita harus tetap paham konsepnya seperti apa. Ya, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita cukupkan dulu untuk hari ini. Kita sudah banyak belajar beberapa hal, terutama terkait dengan fungsi kompleks. Jadi kita sudah mendefinisikan fungsi kompleks itu seperti apa. Kita juga mendefinisikan setidaknya ada dua jenis fungsi elementer, yaitu fungsi eksponensial, pangkat, dan trigonometri. Fungsi kos tantangan.
hari Sabtu kita coba melanjutkan. Kita coba melanjutkan materi atau pembahasan soal. Ya, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita cukupkan dulu untuk hari ini. Terima kasih sudah hadir. Kita lanjutkan besok untuk sesi pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.